Di zaman ini kita sering menjumpai orang-orang yang menyebut dirinya modern, skeptis bahkan bangga dengan gelar ateis. Mereka merasa seolah punya logika super canggih yang bisa menggugat semua kisah agama. Padahal, seringkali logika mereka hanyalah permainan kata, bukan kedalaman ilmu. Mereka bagaikan orang yang baru belajar matematika dasar, lalu berani mengoreksi rumus Einstein. Mereka lupa bahwa tidak semua yang melampaui akal berarti mustahil. Internet dulu pun dianggap mustahil di mata nenek moyang kita, tapi kini kita mengakses seluruh dunia hanya lewat genggaman. Maka apakah pantas kita menertawakan kisah yang Allah ceritakan hanya karena otak kita merasa belum mampu mencernanya? Di zaman ini, manusia sering merasa pintar hanya karena menggenggam gawai di tangannya. Mereka mengira pengetahuan yang terbatas bisa menyingkap semua rahasia semesta. Padahal ilmu manusia ibarat setetes air dibandingkan samudera pengetahuan Allah. Maka tidak heran, muncul kaum yang menolak Tuhan. Mereka menyebut diri ateis, skeptis atau liberal. Mereka menertawakan ayat-ayat Allah, seolah-olah kisah Nabi Musa bertemu Khidir hanyalah dongeng. Mereka menanyakan dengan logika kering, bagaimana mungkin seorang nabi belajar dari orang yang misterius? Mengapa ada perintah yang di luar nalar? Namun justru disitulah letak ujian. Apakah manusia tunduk pada ilmu Allah yang tak terbatas? Ataukah ia sombong dengan akal yang rapuh? Dan kini, sebagian dari mereka dengan berani menggugat kisah agung antara Nabi Musa dan Khidir. Mari kita dengar tuduhan mereka, lalu kita jawab dengan hujah yang mematahkan kesombongan itu. Bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Bayangkan ada seorang tokoh yang katanya diberi ilmu langsung dari Tuhan. Dia merusak perahu milik orang miskin, membunuh seorang anak kecil, dan membangun tembok tanpa dibayar. Lebih mengejutkan lagi, semua itu dianggap bukan kesalahan, tapi justru perintah Tuhan. Dialah Nabi Khidir, sosok misterius dalam Al-Quran yang disebut memiliki ilmu rahasia, ilmu yang bahkan tidak dimiliki para nabi. Kisahnya hanya muncul dalam satu bagian pendek di surah Al-Kahfi, tapi dampaknya luar biasa, menimbulkan kekaguman sekaligus kontroversi selama ribuan tahun. Tapi, pertanyaan pentingnya adalah, apakah perbuatan Khidir ini benar-benar bisa diterima dengan nalar sehat? Atau jangan-jangan kisah ini justru membuka ruang berbahaya bagi siapa saja untuk mengklaim, "Aku diperintah Tuhan," lalu membenarkan tindakan apapun, bahkan yang tak bermoral. Hari ini, mari kita bedah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kita lihat dengan mata terbuka, bukan sekadar dogma. Dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82, diceritakan bahwa Nabi Musa pernah merasa dirinya adalah orang paling berilmu. Allah menegurnya dengan mengatakan bahwa ada seorang hamba Allah lain yang punya ilmu lebih tinggi. Maka Musa diperintahkan untuk menemuinya. Mereka pun bertemu dengan sosok yang kemudian dikenal sebagai Khidir. Sosok ini memperingatkan Musa, "Kamu tidak akan sabar dengan apa yang kamu lihat bersamaku." Namun Musa bersumpah akan mencoba bersabar. Lalu dimulailah perjalanan itu. Musa menyaksikan 3 tindakan aneh dan sulit dipahami. Pertama, di sebuah pelabuhan, Khidir merusak perahu milik nelayan miskin. Musa terkejut. "Kenapa engkau merusak milik orang yang tidak bersalah?" Kedua, dalam perjalanan, Khidir tiba-tiba membunuh seorang anak kecil. Musa tak bisa menahan diri. "Kenapa kamu membunuh jiwa yang tak berdosa?" Ketiga, di sebuah desa yang penduduknya terkenal pelit, Khidir justru membantu mendirikan kembali tembok rumah seorang yatim tanpa meminta imbalan. Musa semakin bingung. "Kenapa engkau menolong orang pelit tanpa balasan?" Akhirnya, Khidir menjelaskan semuanya. Perahu dirusak agar tidak dirampas oleh raja zolim yang suka mengambil kapal bagus. Anak itu dibunuh karena kelak ia akan durhaka dan menjerumuskan orang tuanya. Tembok itu diperbaiki karena di bawahnya tersimpan harta anak yatim agar aman hingga ia dewasa.
dan Khidir menutup, "Semua ini bukan kehendakku, semua adalah perintah Tuhan." Cerita berakhir dengan perpisahan Musa dan Khidir. Dan sejak saat itu, kisah ini menjadi salah satu narasi paling misterius sekaligus problematis dalam Al-Quran. Tapi, mari kita berhenti sejenak. Apakah penjelasan Khidir benar-benar masuk akal? Mari kita uji satu persatu. Pertama, soal perahu. Katanya, merusaknya justru menyelamatkan pemiliknya dari perampasan. Tapi, logikanya sederhana. Kalau perahu dirampas, paling tidak masih bisa digunakan oleh orang lain. Bahkan bisa dianggap sedekah. Sedangkan kalau dirusak, pemiliknya langsung kehilangan alat untuk mencari nafkah. Bukankah ini justru lebih menyulitkan nelayan miskin itu? Kedua, soal anak kecil yang dibunuh. Inilah bagian paling kontroversial. Alasannya, anak itu nanti akan kafir dan membuat orang tuanya sengsara. Pertanyaannya, sejak kapan anak kecil dihukum karena sesuatu yang belum terjadi? Di zaman Musa, agama formal hanyalah Taurat Yahudi. Seorang anak kecil bahkan belum sempat memilih jalan hidupnya. Terus, yang dimaksud Khidir, anak tersebut akan jadi kafir dari ajaran agama mana? Karena agama Islam belum ada, sekitar 2000 tahun kemudian baru didirikan. Sejatinya, Nabi Musa dihormati sebagai tokoh sentral dalam agama Yahudi dan dianggap sebagai nabi terpenting serta penulis kitab Taurat Yahudi. Bayangkan analoginya, seorang ayah punya 2 anak, lalu ia mendengar ramalan bahwa anak bungsunya akan nakal. Apakah masuk akal kalau sang ayah membunuh anak itu demi menyelamatkan keluarga? Tentu tidak. Di dunia nyata, kita akan menyebut tindakan itu kejam, bahkan gila. Ketiga, soal tembok yang diperbaiki. Alasannya, agar harta anak yatim tetap aman sampai ia dewasa. Tapi bukankah Tuhan Maha Kaya dan Maha Kuasa? Mengapa harus menyelamatkan harta dengan cara berputar-putar lewat aksi misterius seorang tokoh goib? Bukankah lebih masuk akal kalau Tuhan langsung melindungi harta itu dengan cara yang sederhana? Maka semua penjelasan Khidir terdengar lebih mirip cerita alegori, sebuah dongeng penuh simbol daripada perintah Tuhan yang nyata. Zaman sekarang banyak orang menyebut dirinya ateis. Mereka berkata, kami hanya percaya pada logika. Tidak percaya Tuhan, tidak percaya wahyu. Tapi mari kita tanya balik, logika yang mana? Bukankah akal manusia sering berubah-ubah? Ilmu yang hari ini dianggap mutlak, besok bisa direvisi. Teori yang dulu diagungkan, kini ditertawakan. Jadi apakah pantas menjadikan nalar manusia yang terbatas sebagai hakim atas segala sesuatu? Mereka mengaku menolak dogma. Tapi bukankah akhirnya mereka juga punya dogma baru? Dogma bahwa Tuhan tidak ada. Dogma bahwa hidup hanyalah kebetulan. Sama seperti orang yang berkata anti agama, tapi malah menjadikan ideologinya sendiri sebagai agama baru. Mereka bicara soal moralitas. Tapi mari kita jujur, tanpa Tuhan, dari mana datangnya moral? Siapa yang bisa menentukan bahwa membunuh itu salah atau benar? Apakah hanya berdasarkan kesepakatan manusia? Kalau begitu, bukankah besok bisa saja berubah sesuai kepentingan penguasa? Stalin, Mao, Pol Pot, semua berangkat dari ideologi tanpa Tuhan. Hasilnya, jutaan nyawa melayang semua atas nama nalar manusia. Ironis sekali, mereka menertawakan kisah-kisah suci, padahal hidup mereka sendiri penuh misteri yang tak mampu dijawab logika. Mereka menggugat agama karena dianggap tidak masuk akal. Tapi apakah mereka bisa menjawab dari mana asal kesadaran manusia? Mengapa ada keadilan padahal alam semesta tidak mengenal keadilan? Mengapa hati kita memberontak terhadap kezaliman, padahal menurut teori Darwin, yang kuat seharusnya memang menyingkirkan yang lemah? Dan kini dengan percaya diri, mereka mencoba menggugat kisah Nabi Musa dan Khidir dalam Al-Quran. Mereka bertanya, apa masuk akal seorang hamba Tuhan merusak perahu, membunuh anak kecil lalu mengaku itu perintah ilahi? Baiklah, mari kita tanggapi gugatan itu. Mari kita bedah dengan akal yang jernih, agar jelas bahwa kisah ini bukan kelemahan wahyu, tapi justru bukti keagungan ilmu Allah yang melampaui nalar manusia. Pertama, kesalahan dasar tuduhan itu adalah memperlakukan kisah Musa dan Khidir seolah sama dengan perbuatan manusia biasa. Padahal sejak awal Al-Quran jelas, maka mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami beri rahmat dari sisi kami,
dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Artinya, Khidir bukan orang biasa yang mengklaim wahyu. Dia adalah hamba pilihan Allah yang diberi ilmu langsung dari sisi Allah yang disebut ilmu laduni. Jadi, posisinya berbeda dengan manusia biasa dan tindakannya bukan hasil nafsu pribadi. Nah, disinilah logika ateis salah total. Mereka pakai standar manusia biasa untuk menilai perbuatan seorang yang bertindak atas perintah langsung dari Tuhan. Itu sama saja seperti murid TK menilai operasi bedah otak dokter spesialis dengan berkata, kok kepala orang dibelah? Kejam sekali, padahal sejatinya itu untuk penyelamatan. Channel Niti Dharma berkata, kalau perahunya dirampas paling tidak masih bisa digunakan oleh orang lain dan masih bisa disebut sedekah daripada merusak perahunya dan membuat nelayan kehilangan alat nafkah. Mari kita luruskan pemahamannya tersebut. Perlu Anda ketahui kawan, perbedaan antara sedekah dan strategi penyelamatan. Apa yang dilakukan Nabi Khidir bukan sedekah, tapi tindakan penyelamatan. Jika perahu itu langsung diberikan, atau anggaplah sedekah bila dicuri, seperti logikanya channel Niti Dharma, pemilik perahu tersebut intinya tetap akan kehilangan, hanya pindah tangan kepada orang lain. Sementara, dengan cacat kecil yang dibuat Khidir, perahu itu masih bisa dipakai nelayan, tetapi tidak diincar oleh Raja Zalim. Artinya mereka tetap bisa mencari nafkah, meski perahunya sedikit rusak. Dan itulah strategi jangka panjang, bukan sekadar bantuan sesaat. Manusia hanya melihat dari sudut yang sempit, yaitu dirusak sama dengan kezaliman. Padahal Allah memberi Khidir ilmu gaib. Ada Raja Zalim yang ingin merampas perahu utuh. Artinya tindakan Khidir adalah solusi dari Allah, bukan sekadar akal-akalannya manusia. Kalau dibiarkan utuh, mereka kehilangan total. Kalau disedekahkan, tetap saja hilang dan tidak bisa mencari nafkah lagi. Tapi, dengan perahu dilubangi sedikit atau cacat kecil, justru mereka dan perahunya selamat. Jadi pertanyaannya, apakah logika manusia lebih bijak dari Allah? Kalau kita menolak cara Allah menyelamatkan hambanya hanya karena tidak cocok dengan pikiran kita, itu artinya kita sedang merasa lebih tahu dari Allah. Padahal, Al-Quran jelasnya sudah menegaskan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Justru disinilah letak ujian iman. Kisah ini menegaskan, tidak semua yang terlihat buruk itu benar-benar buruk. Ada hikmah tersembunyi, sama seperti sakit yang membuat tubuh lebih kuat, atau musibah yang justru menyelamatkan dari bahaya yang lebih besar. Jadi bantahan utamanya, kalau perahu itu disedekahkan, nelayan tetap kehilangan 100%, tapi dengan cacat kecil dari Khidir, mereka hanya rugi sedikit tapi selamat dari kerugian total. Itulah logika ilahi yang lebih tinggi daripada logika manusia dangkal. Channel Niti Dharma salah paham lagi. Anak itu bukan dihukum, melainkan dicegah agar tidak menjadi bencana besar bagi orang tuanya yang beriman. Allah mengganti anak itu dengan keturunan yang lebih baik, dan itu tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 81. Jadi ini bukan pembunuhan sewenang-wenang, tapi bagian dari takdir Allah yang mengetahui masa depan. Pertanyaan balik buat channel Niti Dharma. Ateis percaya teori Darwin, seleksi alam, dan alam menyingkirkan yang lemah demi generasi lebih baik. Bukankah itu juga penghilangan nyawa sebelum waktunya, dalam skala besar tanpa tujuan moral? Kalau mereka menerima itu sebagai natural, kenapa menolak ketika Allah yang Maha Tahu mengatur takdir seorang anak demi kebaikan keluarga beriman? Pertanyaan ateis yaitu channel Niti Dharma, kenapa tidak langsung Allah jaga hartanya? Jawabannya adalah, karena hukum dunia ini bekerja dengan sebab akibat atau sunnatullah, Allah bisa langsung jaga tanpa perantara. Tapi Allah ingin manusia belajar bahwa seringkali rahmatnya datang lewat jalur yang tak disangka-sangka. Di sini letak pelajaran. Allah bekerja melalui sebab, tapi sebab itu tak selalu bisa dipahami logika pendek manusia. Justru Al-Quran menutup celah itu. Musa sendiri pun tidak boleh meniru perbuatan Khidir. Musa hanya diperlihatkan sekali lalu berpisah. Pesannya jelas, tidak ada manusia sesudah itu boleh berkata, aku membunuh karena diperintah Tuhan. Kalau benar boleh, Musa pasti mencontoh Khidir. Tapi tidak, artinya,
Kisah ini justru mengunci kemungkinan penipuan spiritual yang ditakuti ateis seperti Anda. Wahai Niti Dharma. Nah, sekarang, mari kita balikkan logika Niti Dharma. Channel Niti Dharma menuduh kisah Khidir tidak rasional, tapi Niti Dharma yang seorang ateisme sendiri tidak bisa menjelaskan moralitas absolut. Jika hidup hanyalah produk evolusi tanpa Tuhan, maka membunuh, merampas, atau menipu hanyalah mekanisme survival tanpa nilai benar salah objektif. Mereka mengolok kisah Khidir soal perintah Tuhan. Tapi sejarah ateisme membuktikan lebih berdarah. Stalin, Mao, Pol Pot, jutaan orang dibunuh tanpa alasan moral, hanya demi ideologi. Jadi mana yang lebih berbahaya? Keimanan pada Allah yang Maha Adil, atau ideologi tanpa Tuhan yang membolehkan siapa saja jadi Tuhan atas nyawa orang lain? Mereka meragukan kisah Khidir karena tidak ada di Taurat Injil. Tapi itu justru bukti keunikan wahyu Quran yang melengkapi kisah para nabi, termasuk hal-hal yang tidak diketahui tradisi lain. Kalau Quran hanya menyalin, mereka akan bilang plagiat. Ketika Quran memberi informasi baru, mereka bilang aneh. Jadi standar mereka kontradiktif. Dan kesimpulannya, kisah Musa dan Khidir bukan legitimasi untuk bertindak semaunya, melainkan pelajaran tentang keterbatasan akal manusia di hadapan ilmu Allah. Musa hamba Allah yang mewakili syariat hukum lahiriah, sedangkan Khidir hamba pilihan Allah yang mewakili hikmah batiniah dan rahasia takdir. Pesannya, jangan sombong dengan akal, karena ada dimensi ilmu Allah yang melampaui nalar. Channel Niti Dharma yang seorang ateis mengaku meniti jalan nalar, tapi justru terjebak pada nalar sempit. Mereka menolak Allah karena tidak bisa mereka ukur dengan logika manusia, padahal akal manusia itu terbatas, sedangkan realitas jauh lebih luas dari sekadar empiris. Dan ringkasnya, kisah Musa dan Khidir tidak membuka ruang amoral, justru menutupnya. Yang berbahaya bukan iman kepada Tuhan, tapi ateisme, karena tanpa Tuhan, tidak ada standar moral absolut, dan manusia bisa membunuh jutaan jiwa dengan alasan ideologi. Saudaraku, kisah para nabi adalah cahaya petunjuk, bukan sekadar dongeng penghibur. Ia mengajarkan kita bahwa kebenaran selalu dijaga oleh Allah, meski banyak lidah yang mencoba meruntuhkannya. Maka jangan goyah oleh syubhat dan tuduhan, karena Al-Quran telah lebih dulu membantah mereka dengan hujah yang abadi. Jika engkau merasakan manfaat dari video ini, mari sebarkan cahaya kebenaran, tekan like sebagai tanda dukungan, tinggalkan komentar untuk menambah keberkahan diskusi, dan jangan lupa subscribe, agar kita terus berjalan bersama dalam perjalanan ilmu dan iman. Sampai jumpa di video berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.